Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ananda Borusiagian dengan NIM F1D221025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paleontologi. Pertama-tama, apa sih itu paleontologi? Paleontologi adalah salah satu cabang ilmu dalam geologi yang mempelajari mengenai fosil. Nah, fosil sendiri itu apa sih? Fosil itu sisa bahan organik yang terawetkan secara alamiah dan berumur lebih tua dari Holocene atau kisaran usianya itu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Proses pemfosilan itu adalah semua proses yang melibatkan penimbunan hewan atau tumbuhan dalam sedimen yang terakumulasi. Namun, tidak semua organisme itu yang mati itu terfosilkan. Ada beberapa hal yang mempengaruhinya sehingga dia itu tidak bisa terfosilkan. Salah satu faktor-faktornya itu adalah faktor biologi. Misalnya, faktor biologi itu misal seekor organisme mati, lalu organisme ini menjadi mangsa dari organisme yang lainnya. Nah, maka dari itu dia tidak dapat terfosilkan. Selanjutnya ada faktor fisika, faktor di mana hal ini melibatkan lingkungan pengendapannya atau lingkungannya mendukung atau tidak dalam proses pemfosilan. Yang terakhir ada faktor kimiawi. Faktor kimiawi ini adalah faktor di mana yang biasanya tubuh dari organisme ini mengandung unsur-unsur yang mudah larut di dalam air. Sementara itu, syarat untuk terjadinya pemfosilan adalah organismenya ini yang pertama, tidak menjadi mangsa dari organisme lain. Yang kedua, dia memiliki bagian tubuh yang resisten. Yang ketiga, rongga-rongga pada bagiannya keras yang dimasuki zat krisik sehingga merubah struktur kimiawi tanpa merubah struktur fisiknya. Yang keempat, diawetkan oleh lapisan es misalnya. Yang kelima, kejatuhan atau terlingkupi oleh getah. Dan yang keenam, organisme jatuh pada lingkungan anaerob. Berdasarkan sifat terubahnya dan bentuk yang terawetkan, pemfosilan ini prosesnya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ada fosil yang tak termineralisasi. Nah, golongan fosil tak termineralisasi ini maksudnya adalah fosilnya itu tetap utuh. Golongan ini tuh dibagi menjadi beberapa jenis, yakni 1, fosil yang tidak mengalami perubahan secara keseluruhan. Contohnya fosil mamut yang ditemukan di Siberia yang terbekukan oleh endapan es. Yang kedua, ada fosil yang tak terubah sebagian. Umumnya dijumpai pada batuan pada kurun Mesozoikum dan Kenozoikum. Contohnya itu gigi binatang buas, tulang, ataupun rangka. Nah, yang ketiga ada distilasi atau karbonisasi, yang mana menguapnya kandungan gas-gas atau zat lain dari sebuah organisme yang meninggalkan residu karbon. Dan yang terakhir ada amber. Amber ini adalah hewan yang terperangkap pada getah dan kemudian getahnya itu mengeras. Sehingga hewan ini tuh secara kimiawi itu tidak terubah. Dia tetap pada bentuknya. Selanjutnya ada fosil yang termineralisasi. Golongan ini tuh dibedakan atas dasar material yang mengubahnya serta cara terubahnya. Yang pertama ada replacement, di mana pergantian total material penyusun rumah sebuah organisme oleh mineral-mineral asing. Yang kedua ada histometabasis. Ini tuh sama, yaitu pergantian total rumah atau tes. Tapi ini tuh lebih digunakan untuk tumbuhan. Selanjutnya ada permineralisasi, di mana pengisian oleh mineral-mineral asing ke dalam setiap pori-pori dari kulit kerang tanpa mengubah mineral penyusunnya yang semula. Dan yang terakhir ada leaching, yaitu proses pelarutan dinding tes oleh air tanah. Selanjutnya ada proses pemfosilan lain. Nah, proses pemfosilan lain itu ada 9 jenis, yaitu 1 ada impression. Impression tuh jejak-jejak organisme yang reliefnya rendah. Contohnya tuh kayak daun yang jatuh ke tanah tuh, terus tuh dia mengalami pemfosilan, si daunnya tadi yang jatuh tuh tercetak. Nah, yang kedua ada mold. Mold ini cetakan tapak yang ditinggalkan oleh organisme yang berelief tinggi. Nah, yang ketiga ini ada cast, yaitu cetakan dari jejak oleh material asing yang terjadi apabila rongga antar tapak dan ruangnya itu terisi oleh zat lain. Nah, untuk cast mold tuh kita bisa mengandaikannya dengan kayak kita belah alpukat, lalu tuh ada bagian yang
dia masih ada bijinya. Nah, itu tuh bisa kita katakan sebagai cast, dan ada juga yang bagian nggak ada bijinya nih. Nah, itu mob. Terus ya ada kaprolit, dimana kotoran binatang yang terfosilkan. Terus bentuknya itu biasanya kayak nodul-nodul menunjang. Terus ada gastrolit. Gastrolit ini tuh sesuatu yang ditelan kayak misalnya reptil untuk membantu pencernaannya, dia menelan batuan. Nah, batuan yang dimuntahkan itulah yang kita sebut dengan gastrolit. Lalu ada trail. Trail ini tuh jejak dari binatang yang terfosilkan, jejak ekor maksudnya. Yang ketujuh ada track. Track ini jejak kuku yang terfosilkan. Lalu ada footprint. Footprint ini jejak kakinya, jejak dari kaki hewan yang terfosilkan. Lalu ada burrow, boring tubes, di mana burrow ini adalah lubang yang dibuat oleh organisme untuk mencari mangsa, dan boring itu adalah tempatnya untuk mereka menyimpan makanan, sementara tube itu adalah sisa hasil aktivitas. Selanjutnya kita masuk ke filum Coelenterata. Nah, Coelenterata itu bisa kita katakan adalah hewan yang mempunyai cekungan pada tubuhnya. Adapun ciri-ciri dari filum Coelenterata itu: satu, lubang yang berfungsi sebagai mulut. Dua, ada semacam kantong yang dilapisi oleh endoderm. Yang ketiga, ada jaringan urat daging. Keempat, ada alat pengumpul makanan. Yang kelima, memiliki sel penyengat yang terdapat pada tentakelnya. Yang ke 6 tuh dia bisa berkembang biak baik secara seksual maupun aseksual. Terus dinding tubuh terdiri dari 3 lapisan, ada ectoderm, mesoglea, dan endoderm. Yang ke 8 ada rangka yang terdiri dari zat gamping atau chitin. 9, bagian besarnya itu memperlihatkan gejala dimorfisme, yaitu bentuk polip dan medusa. Dan yang ke-10 ada hidupnya itu dapat berkoloni maupun soliter. Pembagian kelas di filum Coelenterata ini dibedakan berdasarkan hubungan antar filogenetiknya, perputaran cara hidup termasuk perkembangbiakannya, struktur dan kenampakan dari rangka luar, struktur rangka dalam, dan bagian tubuh yang lunak. Nah, di filum Coelenterata ini ada 4 kelas, yaitu ada hydrozoa, scyphozoa, stromatoporoidae, dan anthozoa. Untuk hydrozoa ini umumnya bentuk tubuhnya itu seperti lonceng atau bunga dengan tentakel di sekitar mulutnya. Hidup pada kisaran hadal pelagik. Terus proses pemfosilannya itu biasanya cast, tapi biasanya itu dia ditemukan dalam bentuk cetakan. Yang kedua ada stromatoporoidae, yang mana tubuhnya ini tersusun oleh rangka yang bersifat gampingan atau disebut poenosteum. Nah, yang ketiga ada kelas Scyphozoa. Scyphozoa ini tuh kelas Coelenterata yang bentuk tubuhnya seperti medusa. Hidupnya itu dapat secara soliter ataupun berenang. Tubuhnya itu berbentuk payung dengan garis tengah yang bisa mencapai sekitar 2 meter dan panjang tentakelnya yang bisa mencapai 40 meter. Untuk proses pemfosilannya sendiri dia bisa secara mob. Yang terakhir ada kelas Anthozoa, di mana kelas ini tersusun oleh sekelompok binatang yang khusus hidup di laut, mencakup golongan koral dan anemon laut. Selanjutnya ada filum Brachiopoda. Nah, filum Brachiopoda ini filum yang terdiri dari kerangkangan, hewan kerangkangan yang kehidupannya itu melimpah pada kurun Paleozoikum. Ciri-ciri umum yang dimiliki dari Brachiopoda ini, dia mempunyai brachion yang berbeda, atau kayak cangkangnya itu bentuknya itu ukurannya berbeda gitu. Terus yang kedua ada terdiri dari 2 kulit kerang atau bivalve. Yang ketiga bentos yang mempunyai cangkang tidak sama besar, hidup di air laut sebagian air payau. Tubuhnya tidak beruas, tersusun dari zat gampingan, chitin, dan simetri bilateral. Cangkangnya mempunyai selaput mantel, dan hidupnya itu secara sesil. Klasifikasi pada filum Brachiopoda ini didasarkan pada 6 faktor, yakni ada tidaknya engsel, ada tidaknya pori-pori halus pada kulit cangkang, bentuk ekselnya, bentuk dialitrium atau lubang pedikel, bentuk bekas otot atau muscle scar, bentuk dan hiasan cangkangnya. Pada Brachiopoda ini tuh terdapat 2 kelas, yakni ada articulata dan inarticulata. Dibandingkan golongan inarticulata, Brachiopoda kelas articulata ini lebih besar jumlah maupun keanekaragamannya. Ciri-ciri dari articulata sendiri itu cangkang gampingan, tidak mempunyai lubang anus, mempunyai delitrium atau pedikal
pedicel opening, mempunyai engsel gigi dan lubang gigi, susunan ototnya sederhana, mempunyai brachia untuk menahan lopupor. Sementara untuk inarticulata itu ciri-cirinya cangkang chitonopospatik, mempunyai lubang anus, tidak mempunyai lubang gigi, susunan ototnya itu lebih rumit dan kompleks. Selanjutnya kita masuk pada filum moluska. Nah, di moluska itu tuh terdapat 3 kelas, yakni ada gastropoda, pelecypoda, dan cephalopoda. Pertama, moluska itu apa sih? Moluska itu tuh hewan yang lunak, yang tidak memiliki tulang belakang. Biasanya dia bercangkang, tapi ada juga yang tidak. Untuk kelas gastropoda nih, gastropoda itu bisa kita secara mudah mengartikan itu hewan yang berjalan dengan perutnya. Nah, jumlah dari gastropoda ini sendiri telah mencapai lebih dari 14.000 spesies. Untuk ciri-ciri umum yang dipunya oleh gastropoda itu dia salah satunya adalah kelas terbesar dalam filum moluska, punya cangkang yang terputar atau tidak, terbuat dari zat gampingan, ukuran cangkangnya sekitar 0,5 mm sampai 60 cm, dapat hidup di laut, payau, darat, terus banyak hidup di air laut, terutama di laut dangkal. Dari segi ekonomi, dia dagingnya itu lezat atau enak, dan dari cangkangnya itu sendiri indah. Tubuh lunak gastropoda ini terdiri dari 3 bagian, ada kepala, kaki, dan juga alat pencernaan. Selanjutnya ada pelecypoda yang gampangnya sih kita ingatnya itu dia sebagai binatang yang berkaki mirip kapak. Nah, ciri-ciri umum dari pelecypoda itu cangkangnya terdiri dari buah kelopak simetri bilateral, tidak berkepala, tubuhnya dilindungi oleh sepasang kelopak yang dihasilkan oleh bagian lateral dari mantel. Kedua kelopak dihubungkan oleh pita katup. Zaman Kambrium hidup merata pada dasar laut. Sekarang banyak jenis yang hidupnya terpendam sebagian atau seluruhnya di dalam lumpur atau pasir. Terus ada yang hidupnya mengebor lubang dalam kayu atau batuan yang dihuninya. Fosil tertentu tuh ditemukan pada batuan Ordovicium. Hidup di payau laut atau dangkal dan dalam. Terus berdasarkan cara hidupnya dibedakan menjadi 3, yakni ada yang melekatkan diri, ada yang melekat pada bisus, dan yang terakhir ada menggali lubang dalam kayu atau batu. Kalau klasifikasi berdasarkan bagian tertentu dari badannya itu ada insang, susunan gigi, otot penutup kelopak, evolusi, terus ada gabungan insang, susunan gigi, otot penutup kelopak. Kebanyakan kelopaknya itu licin, terus ada galengan dan duri. Hiasannya kayak berupa garis tumbuh, dapat tipis maupun tebal. Nah, yang terakhir ada cephalopoda. Dari kata-katanya cephalopoda ini artinya kepala dan podos yang artinya kaki. Nah, golongan ini tuh mencakup cumi-cumi, gurita, nautilus, dan amoni, yang merupakan golongan paling maju atau bisa kita bilang paling kompleks dalam filum moluska ini. Ciri-ciri umum dari kelas cephalopoda ini ada 1, invertebrata yang sangat progresif. 2, itu hanya hidup di laut. Jadi cephalopoda ini hidupnya itu hanya di laut. 3, 400 spesiesnya masih diperkirakan hidup sampai sekarang. Terus yang keempat, dapat bergerak cepat seperti ikan, memiliki cangkang luar atau dalam, terus dia mempunyai tentakel, dia juga mempunyai cangkang yang indah, beberapa itu ukurannya besar, hidupnya melimpah pada Paleozoikum dan Mesozoikum. Terus dia itu sebagai fosil penunjuk yang baik pada masanya, dan yang terakhir mempunyai garis sutura yang sederhana ataupun rumit. Sekian penjelasan saya mengenai paleontologi, yang dimulai dari pendahuluan, kayak apa sih paleontologi, terus bagaimana proses pemfosilan, terus dilanjutkan oleh filum Coelenterata, lalu filum Brachio, dan filum Mollusca. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.